Mendayung perahu ke tepian, rumah angker tempatnya setan. Selamat menjalankan puasa Ramadan, semoga senantiasa diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah senang banget masih bisa untuk share aktivitas lagi. Dan ini tuh aktivitas aku di sahur ya teman-teman. Jadi ini tuh sekitar jam 3-an lewat gitu. Jadi aku lagi mau bikin menu sahur. Nah menu sahur kali ini tuh bikinnya nasi goreng aja ya. Karena Pak suami tuh lagi pengen gitu ya dimasakin nasi goreng. Jadi udah kali ini aku mau masak menunya itu nasi goreng aja buat sahur kali ini. Dan di sini sebelum aku masak nasi gorengnya, aku tuh goreng dulu telur dadar ya teman-teman buat temen lauknya nanti. Karena kalau misalnya Pak suami itu lebih seneng kalau misalnya bikin nasi goreng telurnya itu dipisah kayak gini daripada dicampur gitu ya. Makanya ya udah di sini tuh aku bikin aja telur dadar, terus di sini lanjut aku tumis untuk sambelnya. Ini tuh tadi aku ngulek ya teman-teman, ada bawang merah, bawang putih pastinya gitu, terus cabe ya teman-teman. Cabenya aku juga pakai tadi cabai rawit sedikit sama cabai merah sedikit ya. Sebenarnya tadi tuh pengen di blender teman-teman, cuman aku takut nanti bising anak-anak malah bangun gitu. Jadi aku memutuskan untuk aku aku ulek aja cabenya gitu ya. Oke, ini sambalnya udah mateng, langsung aja aku masukin nasinya, aku kasih garam dan juga aku kasih royco, terus aku aduk-aduk aja gitu ya teman-teman. Pokoknya simple aja sih ya kalau aku tuh bikin nasi goreng. Dan kali ini tuh aku nggak bikin sayur ya teman-teman, nasi gorengnya aku nggak kasih sayur gitu ya, karena Pak suami tidak suka kalau nasi goreng ada sayurnya. Jadi ya udahlah yang ngikutin selera makan aja biar nanti tuh sahurnya itu bisa lahap. Kalian pada masak apa nih teman-teman buat menu sahur kali ini? Boleh tulis di kolom komen ya. Sebenarnya kalau sahur itu enaknya itu makan itu yang serba anget-anget ya teman-teman, biar kayak kebuka gitu loh selera makan kita gitu ya. Cuman kalau aku itu kalau misalnya masak lauk itu memang pas masak buat berbuka itu sekalian buat sahur teman-teman. Jadi palingan sahur itu cuma ngangetin doang. Tapi karena memang ini menunya itu udah nggak ada ya teman-teman yang aku masak sore kemarin. Jadi kali ini tuh aku bikin nasi goreng aja, terus itu ada telur dadar dan temennya nanti tuh ada perkedel kentang juga ya teman-teman. Udah kayak gitu aja sih untuk sahur kali ini. Nah ini dia ya, ada nasi goreng, telur dadar dan perkedel kentang, terus juga itu ada teh manis satu aja sih, bagi dua aja ntar karena Pak suami itu nggak terlalu doyan gitu ya. Jadi udah satu cangkir aja nanti bagi dua. Oke, di sini kami tuh mulai dulu buat sahur ya teman-teman. Pokoknya di sini tuh sahurnya tuh berasa kurang nikmat karena cuma berdua doang gitu ya. Kalau sahur berbuka itu enaknya rame-rame gitu ya teman-teman. Tapi apalah daya kan, kami cuma berdua yang sahur, anak-anak kan belum puasa ya, masih kecil banget. Nah kemarin itu tuh ada yang sempet komen teman-teman di video aku, dia itu nanya, Bun anaknya dapat beasiswa nggak, dapat bantuan nggak di sekolah? Ya Allah kayaknya dia nggak tahu kalau anakku itu masih kecil ya teman-teman, belum sekolah gitu ya. Nah anakku tuh masih umur 3 tahun ya teman-teman, belum lagi sih, nanti di bulan 7 si Tun itu baru umur 3 tahun gitu ya. Kalau sekarang ini mah masih 2 tahun lebih. Di sini aku pakai sayur ya teman-teman makannya. Aku tuh pakai kol mentah gitu karena sebenarnya kurang enak aja gitu ya makan tanpa sayur gitu teman-teman. Cuman kalau Pak suami dia tuh nggak doyan, makanya aku nggak kasih ya sayur. Jadi udah sini sayurnya itu kol mentah kayak gini aja. Ini juga udah enak sih ya teman-teman menurut aku ya, karena memang aku tuh kalau misalnya bikin nasi goreng enaknya ada sayurnya. Tambah mantep lagi kalau di sini tuh tadi ada kerupuk ya teman-teman, pasti tambah endul, cuman aku nggak punya gitu ya. Ya udahlah ya, mau gimana lagi. Nah lanjut ini tuh setelah subuhan ya teman-teman, tadi tuh udah sahur, udah istirahat dulu, terus udah subuhan, udah sholat subuh. Lanjut di sini aku gercep buat beresin ini ya teman-teman, piring-piring dan juga perkakas-perkakas yang tadi aku kotorin karena tadi tuh nggak sempet buat aku beresin ya karena mager gitu ya. Karena aku tuh kebangunnya udah agak telat teman-teman, jadi kayak masak sahurnya tuh rada keburu-buru gitu. Berhubung ini tuh udah lewat dari subuh, aku buka aja lah jendelanya ya biar seger. Kalau tadi tuh dibuka jendelanya itu takutnya masih banyak nyamuk gitu. Jadi sekarang aku buka aja biar kayak lebih seger gitu untuk udaranya gitu ya yang masuk.
Di sini aku nggak lupa juga buat ngelap-ngelap ya teman-teman untuk area kompor aku ya, karena itu tuh lumayan berminyak juga. Oke, dilanjutin itu udah di pagi hari, udah kelihatan terang ya teman-teman. Tadi tuh setelah habis aku tuh subuhan, aku tuh juga langsung muter cucian ya teman-teman, dan alhamdulillah ini tuh udah beres, tinggal dibilas-bilasin aja ya untuk pakaiannya. Karena memang di sini cucianku itu lumayan banyak ya teman-teman. Jadi ya lumayan beberapa ronde gitu aku bikin. Karena aku tuh pas aku itu kayak nyuci ya teman-teman. Nah itu kalau kepenuhan menurutku itu nanti jadinya kurang bersih gitu pakaiannya. Jadinya ya tadi itu tuh aku ngisinya nggak yang terlalu banyak-banyak gitu loh teman-teman, mesin cucinya gitu ya. Makanya di sini tuh aku tuh muter itu sampai 3 ronde gitu ya aku bikin. Yang pertama tadi pakaian yang gede-gede, terus ada sarung kasur santai, dan yang terakhir di sini tuh ada pakaiannya anak-anak gitu ya. Pokoknya aku pisah-pisahin gitu deh teman-teman untuk nyucinya. Biar apa? Biar nggak rusak juga gitu ya. Biar kayak lebih kayak lebih bagus aja sih menurut aku kayak gitu. Nah ini tuh lumayan kotor gitu untuk mesin cucinya, langsung aja aku siram-siram ya teman-teman. Nah di sini pokoknya aku siram-siram aja sampai bersih. Oke, singkat cerita alhamdulillah ini tuh udah beres buat dikeringkan ya. Oh iya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalnya di dubbing aku ini tuh banyak suara gitu ya, karena pas aku dubbing ini tuh lagi ada yang ngaji gitu ya di masjid, karena sekarang tuh bulan Ramadan gitu ya teman-teman. Jadi pagi, siang, sore gitu ya selalu ada yang ngaji gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dimasuk ke dalam suara dubbing aku ini suaranya, aku mohon maaf ya teman-teman, semoga lah kalian nggak keganggu, karena nggak ada banget deh teman-teman waktu pas di saat mereka tuh pas lagi nggak ada ngaji itu tuh malah aku kayak nggak sempet gitu teman-teman dubbing. Jadi ya udah aku paksain aja dubbing ya, semoga aja lah ini nggak kena hak cipta ya, karena beneran deh teman-teman kalau misalnya ada suara-suara yang masuk itu terkadang bisa bikin kena hak cipta gitu. Makanya kalau misalnya mau dubbing itu harus benar-benar nunggu cuaca keadaan yang benar-benar sunyi dan senyap gitu loh teman-teman, karena kalau enggak ya itu bakalan kena hak cipta gitu ya, dan itu bakalan ribet banget gitu. Nah kalau misalnya kena hak cipta itu gimana, otomatis nanti pendapatan kita itu akan dipotong sama yang punya musik atau yang punya hak cipta yang ada di video kita gitu loh teman-teman. Udahlah penghasilan kita dikit dibagi lagi, jadinya kita dapat apa gitu ya kan. Mungkin untuk para pengejar dolar gitu ya, atau pengumpul dolar itu tahu banget ya teman-teman gimana susahnya ngedapetin dolar gitu ya, biar bisa gajian itu masya Allah susah gitu ya teman-teman. Tapi ya aku sih yakin dan percaya aja ya teman-teman, insya Allah rezeki nggak kemana. Intinya di sini aku tuh berusaha aja dulu, insya Allah kalau emang rezeki aku pasti akan Allah mudahkan. Tapi alhamdulillah sih teman-teman, udah beberapa bulan ini kan aku memang selalu gajian gitu ya teman-teman. Pokoknya barokallah, alhamdulillah senang banget. Itu semua juga berkat kalian semua ya teman-teman. Karena kalau bukan kalian, bukan karena kalian pasti aku nggak bakal bisa gajian. Karena aku tuh gajian karena memang banyak yang nonton video aku gitu ya, itu makanya aku bisa gajian. Ya walaupun gajian aku tuh belum yang terlalu banyak kayak orang-orang, tapi aku tuh udah seneng banget teman-teman udah bisa gajian gitu ya. Pokoknya seneng banget deh, masya Allah. Kayak rasanya itu kayak nggak nyangka gitu loh teman-teman, di rumah aja kerjaannya itu cuma beberes masak gitu ya teman-teman, itu tuh bisa dapat gaji, masya Allah itu bener-bener pencapaian yang luar biasa sih ya menurut aku. Rumah keurus, anak keurus, dapat gaji pula gitu kan, siapa coba yang nggak mau gitu kan. Pokoknya aku tuh senang banget gitu ya teman-teman, sekarang itu YouTube tuh udah mulai menghasilkan gitu ya. Nah teman-teman, untuk kalian yang saat itu lagi berjuang untuk monetisasi, semangat terus ya teman-teman, jangan mudah menyerah, pastikan kalian itu selalu bersemangat ya. Nah tadi pas aku lagi nyapu itu tuh aku lagi diajakin ngobrol sama tetangga ya teman-teman, itu adalah nenek yang di depan dekat rumahku sana. Jadi sebenarnya tadi tuh lumayan lama gitu loh teman-teman ngobrolnya, cuman ya aku cut aja ya teman-teman, takutnya kalian malah bosan gitu ya ngeliatin aku cuman berdiri doang kayak gitu kan, makanya udah aku hapus saja dan aku cuman ngeliatin sedikit doang. There's not much to do. Oh ya teman-teman, sambil kan lagi ngikutin aku nyapu-nyapu halaman, aku tuh mau jawab juga sekalian pertanyaan kalian nih ya. Ada yang nanya sama aku, Bunda Twin BB-nya itu berapa? BB aku tuh 70 ya teman-teman. Berat banget kan, gemoy banget kan aku. Terus juga ada yang nanya, Bunda Twin pakai KB apa? Aku tuh pakai KB pil ya teman-teman. Kenapa aku pakai KB pil? Karena menurut aku itu yang cocok buat aku gitu ya. Sebelumnya aku udah pernah coba KB yang suntik yang 3 bulan
bulan itu loh teman-teman. Itu beneran ya teman-teman, pipiku tuh tambah besar gitu ya. Terus aku tuh makan mulu kerjanya teman-teman, ya Allah, lebih gemoy dari sekarang rasanya itu ya, badan tuh berat gitu, terus kepala sering sakit. Nah kalau misalnya suntik yang 1 bulan itu tuh aku nggak nyaman teman-teman, karena harus tiap bulan itu bolak-balik suntik, dan itu kadang bikin aku tuh males gitu loh teman-teman. Belum lagi hilang sakit yang disuntik kemarin, udah jadwalnya lagi buat suntik gitu kan. Terus aku tuh juga ada kepengennya kemarin itu tuh pasang implan gitu ya teman-teman. Cuman pas aku udah kumpulin dana buat pasang implan, ada aja gitu loh teman-teman yang membuat aku harus pakai uangnya itu dulu gitu ya, buat menutupi kebutuhan-kebutuhan dadakan gitu ya. Jadinya nggak jadi lagi gitu. Jadi ya udah sekarang aku tuh pakainya pil aja, dan alhamdulillah sih cocok ya teman-teman, masya Allah. Ya walaupun pil itu murah ya teman-teman, tapi ya itu dia harus konsisten minumnya dan nggak boleh lupa gitu. Nah kalau aku sendiri sih kalau untuk minum pil KB itu tuh nggak lupa ya teman-teman, karena memang aku tuh udah aku biasakan diri aku untuk sebelum tidur itu wajib minum air putih. Agar apa? Agar ada alasan buat bangun pagi gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita udah minum air putih di malam hari itu kan kadang suka pengen pipis gitu ya teman-teman. Nah itu kadang yang ngebikin kita itu kebangun gitu. Misalnya kalau misalnya kita pipis kebangun tengah malam kan bisa sekalian sholat tahajud gitu ya teman-teman. Itu salah satu triknya gitu ya. Aku tuh pernah dengar ceramah gitu dari Ustadz, biar kita itu kebangun di malam hari buat tahajud gitu ya. Nah itu tuh bisa juga dengan minum air putih sebelum tidur. Jadi kadang itu kan kebangun kita itu mau pipis, nah itu kesempatan juga itu tuh buat sholat tahajud gitu ya teman-teman. Tapi kalau aku sendiri sih teman-teman memang benar-benar ingin membiasakan nih gitu ya, sebelum tidur itu minum air putih, biar apa ya, biar kayak lebih lebih berenergi aja gitu badan aku. Jadi setiap aku minum air putih ya aku sekalian minum pil KB-nya gitu. Dan alhamdulillah sih nggak lupa ya teman-teman. Asalkan aku selalu minum air putih ya aku nggak bakalan lupa minum pil KB-nya. Nah alhamdulillah ini aku udah beres aja buat nyapu ya teman-teman. Sampahnya mau dibakar tapi masih lembab gitu ya, karena memang tadi malam itu hujan. Jadi ini aku nggak bakar dulu, biarin aja lah dulu. Oke alhamdulillah ini tuh udah bersih ya teman-teman halaman aku. Alhamdulillah senang banget, lega rasanya gitu ya kalau misalnya halaman tuh udah bersih. Kalau tadi tuh masya Allah beneran deh ya, banyak banget sampahnya gitu loh teman-teman. Kalau sekarang itu alhamdulillah ini tuh udah bersih ya teman-teman, udah enak lah dipandang gitu ya. Karena memang tipe halaman aku ini memang mudah banget kotor ya, karena kan banyak pepohonan gitu. Jadi harus setiap hari tuh wajib banget sebenarnya buat nyapu-nyapu. Oke lanjut teman-teman, aku mau beresin kamar. Kenapa aku beresin kamar terakhir? Karena memang tadi tuh pas aku nyuci, kita habis nyuci dan aku tuh menjemur pakaian, anak-anak tuh masih molor teman-teman. Jadi ya udah aku nungguin anak-anak bangun dulu. Tapi pas anak-anak bangun itu aku udah mulai buat nyapu. Jadi ya udahlah aku biarin aja lah gitu ya kamarnya dulu, dan terakhiran aja kamarnya ini aku beresin. Nah sekarang aku mau ganti spray, karena memang spray ini tuh warnanya kayak udah berubah loh teman-teman. Itu masya Allah ya, udah jorok, udah dekil banget ya. Terus udah bener-bener nggak enak banget buat ditidurin. Makanya di sini aku mau ganti dulu spray aku, biar nanti malam itu tidurnya itu lebih nyaman gitu ya. Ini tuh kayaknya udah lama banget ya teman-teman aku tuh nggak ganti spray. Kayaknya semingguan itu lebih deh ya. Aku tuh lupa-lupa inget. Nah di sini tuh jangan salfok, si adik dia itu nangis teman-teman. Karena apa? Karena tadi dia itu berebut sama si kakak gitu ya. Jadi dia itu nangis. Jadi cuma dipeluk-peluk bentar doang, dia diem, ya udah aku taruh lagi kayak gitu. Oke, di sini langsung aja aku pasang spraynya ya teman-teman. Nah ini aku pasangin spray yang warna hijau ini. Aku tuh seneng banget sama spray ini ya teman-teman. Tapi ya gitu deh, dia tuh nggak terlalu tinggi teman-teman. Jadi nggak nutup semua untuk kasur spring bed aku ini. Cuman ya nggak apa-apa lah ya. Ini tuh juga sesuai dah dengan harganya. Karena harganya tuh murah banget. Kalau aku nggak salah ingat itu di bawah 50.000 ya teman-teman. Ini aku belinya di TikTok Shop gitu. Aku tuh seneng banget ya sekarang tuh belanja di TikTok Shop, karena menurut aku harganya lebih murah. Terus juga kadang itu kan kalau pas lagi live itu enak gitu ya teman-teman, kita pengen barang apa aja tuh bisa di spill gitu. Terus juga ongkirnya itu lebih murah juga menurut aku ya, dibandingkan si Oren gitu ya. Karena si Oren itu menurut aku sekarang itu ongkirnya itu malah keseringan mahal gitu loh teman-teman ke tempat aku. Jarang banget deh gitu ya aku tuh dapat untuk gratis ongkir yang bener-bener nol tuh jarang teman-teman. Jadi ya kadang itu aku lebih seneng aja belanjanya itu tuh di TikTok Shop. Oke lanjut lagi, di sini tuh aku mau aku mau ganti sarung kasur. Ya Allah belibet amat dah ya.
Di sini aku langsung aja ganti sarung bantal ya teman-teman, karena ini juga sarung bantalnya tuh udah pada kotor gitu ya. Jadi aku mau bersihin aja lah semuanya, biar nanti tuh pas mau dipakai tidur itu udah enak, udah nyaman gitu ya teman-teman. Dulu itu pernah ada yang nanya ya teman-teman, Bun kenapa kok nggak pernah di videoin pas ganti sarung bantal, karena dulu sarung bantal aku bagian dalamnya itu bener-bener kucel banget. Nah kalau yang sekarang ini udah bersih, karena kemarin itu tuh aku udah dikirimin gitu sama ibu angkat aku ya teman-teman, sarung bantal gitu ya, yang buat dalemannya, dan itu ya teman-teman yang bertambal-tambal gitu ya. Jadi aku dikirimin sama ibu angkat aku gitu ya, jadi aku gantilah gitu, dan sekarang udah nggak malu lagi deh kalau misalnya bikin video pas masang sarung bantal. Karena kalau dulu itu beneran teman-teman dekil banget sarung bantalnya, kayak aku tuh nggak pede gitu ya mau ngasih tunjuk ke kalian gitu, makanya aku nggak pernah videoin gitu. Ya maklum lah ya teman-teman, itu sarung bantalnya itu memang bekas dari rumah mama mertua, dan itu tuh udah lama banget juga nggak kepake dulu ya. Oke, di sini udah beres pasang sarung bantal. Lanjut di sini aku mau bersihin di sini, untuk aku mau rapiin ya, untuk selimut, bantal-bantal dan semuanya lah ya, mau aku rapiin. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share di video aku kali ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.